Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap hari ini kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sukacita. Hari ini kita akan bersukaria, kita akan memuji Tuhan. Sebelumnya kita ambil sikap saat teduh. Kita bersaat. Yaitu hanya Yesus. Kita nyanyi bersama-sama. Anak-anak, ibu bangkit, ibu undang untuk bangkit berdiri di rumah. Kita nyanyi bersama-sama. Kita akan kembali bernyanyi dengan sukacita. Kita akan mengangkat pujian kasih. Mungkin adik-adik pasti ingat lagu itu ya. Kita nyanyikan dengan bersukacita, dengan gerakan. Ibu undang anak-anak juga bangkit berdiri di rumah. Kita bernyanyi bersama-sama kasih.
harapkan kamu sudah menyiapkan Alkitab di depannya masing-masing. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan pada kami di dalam 1 minggu penuh ini Bapa. Kami bisa menikmati kehidupan ini Tuhan. Bapa yang baik, sebentar lagi kami ingin mendengarkan cerita-Mu Tuhan, cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan fokuskan kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu Bapa. Tuhan Yesus, berkati kami juga Bapa yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarkan hamba bisa menyampaikan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana, supaya apa yang kami sampaikan bisa diterima dan dimengerti oleh adik-adik di rumah Tuhan. Bapa yang baik, kami telah bersatu di dalam doa dan mengucap syukur Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami syukur. Amin. Shalom adik-adik. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik semua baca Alkitabnya, buka Alkitabnya. Firman kita hari ini terambil dari Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 16. Udah dapat? Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 16. Kakak akan membacakannya di sini, adik-adik boleh menyimaknya di rumah. Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 16. Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pergunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya.
Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jikalau engkau tidak turut maju, aku tidak maju," kata Deborah. "Baik, aku akan turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Barak menggerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedes. Maka 10.000 orang maju mengikut dia, dan juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Adapun Heber orang Keni itu telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab, ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon terbatin di Zanaim yang dekat Kedes. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, dikerahkannyalah segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, dari Haroset Hagoyim ke sungai Kison. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, "Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tangannya. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau?" Lalu turutlah Barak dari Gunung Tabor dan 10.000 orang yang mengikut dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya, dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak. Sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Haroset Hagoyim, dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Nah, baca Alkitabnya sampai sini. Nah, adik-adik semua di rumah, kakak di sini tidak sendirian. Kakak punya teman 2 orang. Nah, tapi kakak sedari tadi baca Alkitab, kakak tidak melihat dia. Di mana dia ya? Joko, Ana, di mana kalian? Joko, Ana, di mana kalian? Kok tidak ada? Oh, rupanya adik-adik mereka berdua duduk di belakang. Aduh. Ayo, kalian dari mana? Tante membaca Alkitab, kenapa kalian tidak memperhatikan Tante? Ayo, dari mana kalian? Nah, adik-adik, tadi Tante lupa mengenalkan siapa nama teman Tante. Yang ini namanya Joko. Yang ini namanya Ana. Kita semua kita bilang ya, halo Joko dan Ana. Oke, kalian tadi dari mana? Kenapa tidak mendengarkan Tante membaca Alkitab? Iya kakak, kami tadi lagi di belakang bersama Ana. Kami duduk di belakang. Iya kakak, kami tadi lagi ngobrol bersama Joko di belakang. Waduh adik-adik, jadi kalian tidak mendengarkan kakak membaca Alkitab? Aduh, jadi kalian tidak mengerti apa isi Alkitab
Ayo, coba kamu Joko, kenal tidak sama si Deborah? Pastinya aku kenal dengan Deborah, kakak. Itu Deborah teman aku. Namanya Deborah Burwaloho. Aduh, Joko, bukan itu yang maksud kakak tadi, Joko. Deborah yang ada di Alkitab. Nah, kamu Ana, kamu kenal tidak sama si Deborah yang tadi Tante bacakan di dalam Alkitab? Ana kenal kakak, namanya Deborah. Deborah ialah hakim yang hidup setelah hakim Ehud mati. Nah, benar itu Ana, Joko. Deborah itu adalah hakim yang hidup setelah hakim Ehud mati. Nah, Ana itu benar, berarti Ana masih menyimak Tante membacakan Alkitab. Apakah kalian masih mau mendengarkan lanjutan ceritanya? Joko? Masih kakak. Ana? Masih kakak. Oke, Tante akan menceritakan tentang si Deborah. Pada zaman dahulu itu, nah di bangsa Israel itu melakukan yang jahat di mata Tuhan. Kalian tahu adik-adik apa yang dilakukan sama bangsa Israel sehingga Tuhan marah? Tuhan menyerahkan bangsa Israel itu ke tanah Kanaan. Mereka dijajah. Kalian tahu nggak apa yang mereka rasakan? Mereka itu sangat sedih adik-adik. Mereka disiksa. Lalu bangsa Israel itu pada siapa? Pada siapa dia mengadu? Pada si hakim yang bernama Deborah. Ya, tugas Deborah adalah memberi motivasi kepada siapa? Kepada bangsa Israel. Nah, begitu Joko dan Ana. Oh, begitu ceritanya Tante. Iya Joko, makanya lain kali kalau Tante lagi membaca Alkitabnya, kalian harus mendengarkan dengan baik supaya kalian bisa mengerti. Iya Joko, makanya kamu harus juga rajin belajar dan membaca Alkitab. Walaupun tidak pergi ke sekolah minggu, tapi harus tetap belajar membaca Alkitabnya di rumah. Iya Ana dan Joko, meskipun sekarang kita tidak bisa beribadah di gereja, nah tapi kita harus tetap membaca Alkitabnya di rumah. Kalian tahu tidak? Cerita itu masih ada. Apa kalian masih mau mendengar? Iya Tante, aku mau mendengarnya. Kamu Joko, masih mau mendengar atau malas-malasan? Iya Tante, aku mau mendengarkannya. Aku janji, jika Tante membaca Alkitab, aku tidak akan mengganggu atau mengobrol lagi. Baiklah adik-adik, kalau begitu adik-adik duduk dulu di belakang. Adik-adik tidak boleh mengobrol. Adik-adik dengarkan Tante cerita. Tante akan melanjutkan cerita tentang si Deborah. Oke? Adik-adik duduk di belakang ya. Joko, Ana tidak boleh diribut. Oke? Bentar ya. Kamu duduk di sini. Nah, Joko dan Ana, kalian diam duduk di situ. Adik-adik juga diam di rumah. Oke, Tante akan melanjutkan ceritanya tadi ya. Deborah itu, tadi Deborah ceritanya apa? Deborah itu
memberi masukan ke bangsa Israel. Nah, adik-adik semua tahu nggak? Deborah itu berusaha memberikan motivasi kepada siapa? Kepada Barak dan seluruh bangsa Israel. Meskipun bangsa Kanaan memiliki alat yang lengkap untuk perperangan, tetapi bangsa Israel itu tidak kalah. Bukan berarti mereka tidak punya kelemahan. Bangsa Israel tadi, bangsa Kanaan. Nah, Israel itu memiliki Tuhan sumber perlindungan. Motivasi yang diberikan Deborah itu membuat bangsa Israel berani maju dalam peperangan antara bangsa Kanaan. Nah, adik-adik, Joko dan Ana, kalian tahu tidak? Hasilnya apa? Kalah atau menang bangsa Israel tadi? Iya, adik-adik. Hasilnya adalah luar biasa. Hasilnya luar biasa. Tuhan itu benar-benar memberikan kemenangan bagi bangsa Israel. Israel lepas dari jajahan Kanaan. Tadi waktu Tante baca di Alkitab tadi ada juga kan? Nah, dari cerita yang Tante ceritakan tadi, ada satu pesan yang bisa kita ambil. Yaitu apa? Yaitu kita harus selalu memberikan motivasi yang benar, motivasi yang baik. Misalnya adik-adik punya teman di rumah yang nilainya jelek, terus mereka tidak mengerti pelajaran. Bukannya harusnya kalian ejek, tetapi kalian ajak mereka belajar, kalian berikan motivasi yang benar. Misalnya ada yang nilainya jelek, kamu tidak harus mengejek dia, tapi kamu harus mengajak dia lebih rajin belajar supaya apa? Supaya mereka bisa mendapatkan nilai yang baik ke depannya. Oke. Tidak kepada teman-teman juga adik-adik, tetapi kepada saudara kita harus memberikan motivasi. Karena apa? Karena Tuhan itu memberikan setiap anak-anak itu seperti Deborah yang mempunyai talenta dan apa? Ayo. Seperti Deborah yang selalu berharap sama Tuhan di setiap masalah-masalahnya, tidak luput untuk berharap sama Tuhan. Seperti yang kita alami sekarang adik-adik. Kita tidak bisa beribadah, pergi sekolah minggu ke gereja. Kita di rumah, ibadahnya secara virtual. Tetapi kita tidak boleh sedih. Kita harus meminta pertolongan sama Tuhan yang di atas, supaya kita cepat bisa beribadah kembali ke gereja. Kita bertemu bersama teman-teman semua, saling sapa. Oke? Adik-adik semua, firman Tante cukup sekian. Tante mau adik-adik semua mulai sekarang berikan motivasi kepada teman-teman kalian, kepada saudara kalian, motivasi yang benar yang membangun mereka. Oke? Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkati firman yang telah kami sampaikan supaya menjadi berkat bagi kami semua Bapa. Tuhan Yesus, berkati kehidupan kami seminggu ke depannya Tuhan, supaya kami peroleh kesehatan yang luar biasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik di rumah, kita bersatu di dalam doa. Kita ucapkan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami membawa cobaan, tetapi lepaskanlah dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Saat teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua.